Shalom semuanya, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Sehat ya, puji Tuhan. Kita pagi hari ini akan memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau buka dulu dengan doa yang akan didoakan oleh Kak Alena. Silakan Kak Alena. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu sehingga kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, bagi adik-adik yang masih tiduran, mungkin ada yang sambil makan, kita sampingkan dulu, kita mau fokus sama Tuhan, kita bangkit berdiri ya, tepuk tangan, kita mau katakan, dong 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 dong. Sambil tepuk tangan boleh ya, ajak mama papahnya di rumah ya. Yo. Dang 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 dang. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong lagi. Dang 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 dang. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong lagi. Dang 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 dang. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong semuanya. Dang 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 dang. Apa? Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong. Oke, masih semangat ya adik-adik? Beri kemuliaan buat Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sangat penting bagi hidup kita. Kita lanjut lagi, kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi dengan nyanyian berikut ini ya. Sambil goyang kiri kanan boleh. Jangan lupa senyum. Tak dapat ku selami karyamu. Tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah dalam hidupku. Rancanganmu selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku kecil kini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Tangannya di atas. Indah, indah dalam hidupku. Rancanganmu selalu indah, indah dalam Yesusku. Lagi. Rancanganmu selalu indah, indah dalam hidupku. Rancanganmu selalu indah, indah dalam Yesusku. Sambil senyum. Rancanganmu selalu indah, indah dalam hidupku. Rancanganmu selalu indah, indah dalam Yesusku. Oke, masih semangat ya adik-adik? Kita silakan duduk yang masih berdiri, kita mau siapkan hati kita
Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu ya untuk menghantarkan kita ke firman setelah ini. Kita siapkan hati kita mau angkat lagu satu pujian yang berkata rindu. Rindu deku dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kita mau katakan lagi, rindu selalu dekat denganmu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Baik, mari adik-adik kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan, sikapnya yang bagus, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan oleh kemurahan-Mu sehingga kami dapat ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga firman yang akan dibawakan oleh pembicara nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Pasti luar biasa ya di rumah ya. Sudah beberapa hari ini udah ada kabar angin bahwa kita mau sekolah lagi, kita mau ketemu lagi teman-teman, kita mau lagi sama guru-guru kita. Semoga ke depan kita juga bisa saling ketemu lagi di
gereja. Oke, untuk minggu hari ini Kak Jo pengen cerita nih sebuah cerita tentang di mana 10 perintah Allah diturunkan. Kalau adik-adik di rumah ya, mulai membaca di Keluaran 19 sampai 20, di situ ceritakan bagaimana Musa mendapatkan 10 perintah Allah. Bagaimana pengorbanan Musa untuk dia ketemu sama Allah. Bagaimana dia menyampaikan perintah Allah kepada bangsa Israel. Nah, mungkin adik-adik bisa mulai baca ya di Keluaran 19. Kak Jayo persingkat aja ya, Keluaran 19 ayat 1 sampai selesai. Maaf Kak Jayo pakai HP ya. Oke. Di Keluaran 19 ini bagaimana ketika itu bangsa Israel ya dari tempat yang namanya Rafidim, mereka berjalan ke Gunung Sinai. Gunung Sinai itu tempat di mana nantinya Musa ketemu sama Tuhan. Tapi sebelum Musa ketemu sama Tuhan, itu banyak hal yang dikorbankan sama Musa. Adik-adik kan tahu kalau perjalanan ke Rafidim ke puncak Gunung Sinai itu kan udah jauh. Apalagi ketika sampai di kaki bukit, Musa harus berjalan ke puncak gunungnya. Di sini ada yang pernah naik ke puncak Gunung Suralaya mungkin, atau yang udah pernah diajak sama orang tuanya jalan-jalan ke kebun teh yang naik turun gitu. Udah ada yang pernah? Nah, pastinya sangat capek itu. Mungkin jalannya nggak rata kayak yang sekarang kan, mungkin jalannya rata. Tapi waktu dulu jalannya masih berbatu, masih banyak semak belukar gitu. Nah itu yang dialami sama Musa. Dia untuk ketemu sama Tuhan, dia harus untuk mendapatkan 10 perintah Allah, Musa harus naik turun gunung 4 kali. Bayangkan, 4 kali naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, baru turun lagi. Setelah yang kelima, naik, baru dia mendapatkan 10 perintah Allah. Bayangkan, pengorbanan Musa. Bukan hanya pengorbanan Musa, tapi pengorbanan bangsa Israel yang dikatakan. Yang pertama, ketika Musa naik, Allah berfirman sama Musa, kamu naiklah ke Gunung Sinai. Aku pengen ketemu gitu. Aku pengen ngobrol. Di sana dikatakan apa? Tuhan ingin, ketika pertama naik, Musa dikatakan bahwa Tuhan membeberkan janjinya untuk bangsa Israel. Ketika Musa naik, pengorbanan pertama Musa yaitu apa? Ketemu pertama sama Tuhan, Musa diberikan sebuah janji. Yang nanti janjinya itu selalu Tuhan tepati ya, pastinya ya. Lalu Musa turun, dia menceritakan ke bangsa Israel juga berkata, baik, aku akan mengikuti apa kata Musa dan apa kata Tuhan. Lalu ada firman Tuhan datang sama Musa. Musa datanglah, naik lagi ke atas. Lalu Musa datang lagi nih ke puncak gunung Sinai ini. Musa di sini dikatakan bahwa nanti Musa untuk membuktikan semua janjiku akan aku tepati, diberi tanda supaya apa?
supaya bangsa Israel ngikutin semua kata-katanya si Musa. Enggak cuma tandanya ngecek-ngecek, enggak. Tandanya apa? Itu nanti ketika Musa memberikan perintah itu akan dikasih sebuah ketemu dulu sama Tuhan. Nah itu nanti ada sebuah tanda dari Tuhan sendiri buat bangsa Israel, dan bangsa Israel akan ngerti bahwa oh Musa tuh ngomong bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Tuhan yang nyuruh. Setelah itu Tuhan juga ngomong lagi sama si Musa. Musa naik ke gunung lagi. Lalu Musa naik. Udah ketiga kalinya Musa naik. Ketika di atas gunung, Tuhan berkata sama Musa bahwa Musa, bangsa Israel ini harus dikuduskan dulu. Dia nantinya akan ketemu saya. Gitu. Saya itu dalam kata kutip Tuhan. Nanti akan ketemu aku, dan aku ingin bangsa Israel dikuduskan dulu. Lalu Musa datang lagi nih, turun ke kaki gunung Sinai bawah gitu kan. Sampai di bawah dikatakan apa? Apa yang dikatakan Musa untuk bangsa Israel, yaitu ini tadi adik. Supaya bangsa Israel itu menguduskan diri. Dia berpuasa. Tidak berbuat jahat. Gitu kan? Tidak membunuh dulu. Selama beberapa hari harus menguduskan diri. Setelah bangsa Israel mendengar itu, bangsa Israel melakukannya. Mereka mulai berpuasa, mulai berdoa, mulai sembahyang, mulai tidak membunuh gitu kan. Terus akhirnya ketika Tuhan melihat bahwa bangsa Israel ini sudah mulai kudus gitu kan, Musa dipanggil lagi sama Tuhan, disuruh naik ke gunung. Nah, di yang keempat kalinya ini dikatakan bahwa Tuhan ngomong sama Musa, nah karena bangsa Israel ini udah mulai kudus, aku akan menampakkan diriku. Aku akan ketemu dengan menampakkan wujudku gitu. Tapi ketika dia bilang bahwa menampakkan wujudnya enggak secara langsung menampakkan wujud, enggak. Tapi bangsa Israel ini cuma apa, Dik? Dia bisa melihat bahwa di situ ada gemuruh, ada ketutup awan puncak gunungnya gitu. Yang bisa ketemu sama si Tuhan siapa? Ya cuma Musa. Nah, setelah naik ke 4 kalinya ini, Musa tuh disuruh sama si Harun. Musa disuruh sama Tuhan untuk bersama Harun naik ke puncak Gunung Sinai. Nah, jadi ketika si Musa ini ke puncak Gunung Sinai ini, Musa enggak sendirian, Musa bersama Harun. Tapi yang ketemu sama Tuhan itu adalah Musa. Dan Musa mendengarkan setiap perintah yang dikatakan Tuhan, terus dia menyuruh si Harun untuk menulisnya ya. Nah, di sini di pasal yang ke-10 di sini dikatakan bahwa kita baru mengerti apa isi dari 10 perintah Allah. Nah, ini yang biasanya dijadikan sama adik-adik di rumah, sama guru-guru sekolah minggu gitu kan. Ini nih, kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita harus melakukan 10 perintah Allah gitu. Kita mau dekat sama Tuhan tuh apa sih perintah-perintah Allah tuh apa aja? Ya ini 10 perintah Allah itu ini gitu loh. Nah, kita mau belajar nih. Yang pertama, adik-adik yang di rumah, 10 perintah Allah yang pertama apa? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, di sini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Allah, gitu,
jangan eh, kita harus mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada hal seperti sesuatu yang kita berhalakan, yang waktunya kita mau berdoa gitu kan. Jam-jamnya biasanya kita mau doa, tapi kita mau masih pengen nonton TV gitu kan. Ah nanti aja doanya nanti aja kalau udah selesai filmnya. Tahu-tahu selesai film udah ketiduran. Nah itu Tuhan juga nggak suka. Jadi kalau adik-adik di rumah nih, udah jamnya doa ya doa. Jamnya mendengarkan nih, misal Minggu jam 7 pagi, mendengarkan khotbah online, ya melihat dan mendengarkan. Kita harus fokus sama Allah, jangan diduakan Allah itu ya, karena Tuhan nggak suka gitu. Kalau adik-adik sendiri kan kalau diduakan juga nggak suka kan gitu. Nah itu juga dengan Allah. Kita harus fokus kalau namanya kita mau datang pada Tuhan, kita harus fokus itu kan. Jangan diduakan ya. HP jangan jadi berhala ya. TV jangan jadi berhala ya. Ingat ya adik-adik yang di rumah ya, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Ya, yang mirip-mirip tadi. Jangan sampai kita membuat patung untuk menyerupai sesuatu apapun untuk kita sembah. Kita hanya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Oke. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nih, ini biasanya adik-adik kecil nih yang biasanya mulai usia-usia SD kelas 4, 5, 6 gitu kan. SMP itu kan udah mulai ejek-ejekan nih. Ya. Nama Allah kita itu siapa toh? Tuhan Yesus Kristus dan Yahweh. Jangan menyebut itu secara sembarangan. Oke, yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi ini tadi hari Minggu kuduskan ya. Ingat dan kuduskan. Waktunya kita datang sama Tuhan, hari Minggu kita berdoa ya, kita berdoa. Ya, itu hari Sabat. Kak, kalau hari Minggu saya pas ada enggak masalah. Yang penting hatimu. Yang penting hatimu gitu. Yang penting hati adik-adik kalian datang pada Tuhan. Kuduskan. Ya. Jangan berbohong. Kalau kalian ada waktu sela, enggak ada kegiatan apapun yang mendesak, jangan bilang aku ada kegiatan. Hati-hati. Ya, hati-hati ya. Yang kelima ini yang paling terutama sebenarnya, yang paling cukup penting sih. Ya, semuanya penting, tapi ini yang biasanya harus kita lakukan benar-benar, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah bukan yang hormat, gerak, tekuk, gerak. Bukan yang seperti itu. Ya, itu kan hormat kayak gitu kan hormat upacara gitu. Ini hormat ini kita harus menghargai setiap ucapan dari orang tua kita. Ya. Kalau seumpama orang tua kita sedang marah-marah sama kita karena kita melakukan kesalahan, didengarkan. Boleh, semisal kita mau ngomong, Bu yang salah bukan aku kok. Tapi didengarkan dulu, nanti setelah orang tua kita selesai untuk marah, kita baru ngomong, Bu sebenarnya yang salah bukan aku, ini loh. Tapi orang tua pun pasti mulai hari ini pun juga mereka pasti bertanya dulu kalau mulai marah sama adik-adik ya. Enggak sembarangan langsung dia marah-marah gitu, enggak. Dia pasti tanya dulu. Nah, di sekolah tadi gimana ya kok dengar-dengar kamu berkelahi. Dengar-dengar gurumu bilang kamu mengambil barang temannya. Gitu. Nah, biasanya orang tua pasti tanya, cari kebenaran. Nah, disitulah adik harus ngomong.
Harus jujur. Kalau adik-adik semua di rumah berbohong, itu tandanya bahwa adik-adik enggak menghormati orang tua kalian. Jujur. Karena orang tua kalian sudah mulai terbuka. Dihormatilah itu. Hargai perhatian orang tua kalian ya. Jangan karena enggak suka sama sesuatu terus nangis gitu kan. Ini mau pinjam HP waktunya belajar gitu kan. Enggak dikasih sama orang tuanya nangis. Gejek-gejek di jalan, banding-banding itu enggak boleh. Tuhan enggak suka akan hal itu adik-adik. Ya. Ya, yang keenam, jangan membunuh. Yang ini maksudnya ini adalah bukan kita mau membunuh hewan enggak, tapi kita jangan membunuh manusia. Secara fisik maupun rohani maupun emosi. Kalau fisik kita tahu, itu secara fisik kita tahu ya. Kalau secara rohani kita dengan ucapan yang menjelekkan teman, sosio emosional juga kita mau ngecek-ngecek teman, bully itu sudah membunuh secara sosio emosional. Itu enggak boleh. Pembunuh namanya pembunuhan karakter. Itu enggak boleh, hati-hati. Ya. Jadi yang namanya bully itu enggak boleh. Kalau adik-adik di rumah masih ada yang suka bully, suka ngejek, bertobat, minta maaf, jangan diulangi. Ya. Ketujuh yaitu jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri, ya kan? Kalau mau pinjem barang temannya ya bilang dulu gitu. Jangan ngambil dulu terus bilang. Itu enggak, itu udah salah. Jadi bilang dulu baru pinjem. Kalau enggak boleh ya sudah. Ya. Jangan ngambil dulu udah nanti baru ngomong. Itu salah, itu enggak boleh. Itu hal yang kebalik. Oke? Yang kesembilan nih, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini tentang apa? Kita bisa dianggap kita berbohong. Jangan berbohong terhadap sesamamu. Yang ke-10 nih, yang terakhir. Jangan mengingini barang sesamamu. Apa? Misal orang tua kita enggak memberikan HP sama kita. Terus teman kita punya HP. Kita pengen. Nah, itu timbul rasa iri hati. Kalau udah timbul iri hati, nanti apa? Kita pinjem. Ngomong enggak boleh, akhirnya apa? Nyaut. Ngambil cara paksa. Nah, itu juga enggak boleh. Jadi, akarnya adalah jangan mengingini barang milik sesamamu, milik temanmu. Itu enggak boleh, ya. Kalau pengen pinjam, kalau enggak boleh ya sudah. Ya. Sadar bahwa kita memang belum Tuhan kasih. Mungkin Tuhan belum percaya sama kita kalau kita nanti pegang HP, belum tentu kita mau seperti teman kita. Mungkin dia ada waktu belajar, kita mainan HP terus, enggak ada waktu belajar. Ya. Nah, itu jadi singkatan dari 10 perintah Allah, di mana banyak pengorbanan yang dilakukan Musa untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Jadi adik-adik semua, kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan, kita perlu sebuah pengorbanan. Ya, kita harus berpuasa tadi, naik banyak hal yang kita lakukan. Adik-adik pengen pinter nih, pengen dipuji, dapat nilai ranking 1 sekolah gitu. Ya adik-adik harus ada pengorbanannya, apa? Belajar. Belajarnya udah Kak, 2 jam, tambahi. Karena kalian punya target 1 sekolah, ranking 1. 1 DI Kak, tambahin lagi targetnya. Kalau kalian misal seorang ahli pun nggak bisa menjadi ahli kalau dia nggak mulai belajar. Seorang atlet pun nggak bisa menjadi atlet kalau mereka nggak mulai berlatih. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus mengerti bahwa di sini kalau kan pengen sesuatu kita harus berlatih. Kita ada hal yang kita korbankan. Ya. Nah,
Contohnya adalah tadi 10 perintah Allah yang didapatkan sama Musa dan bangsa Israel. Oke, banyak hal yang dikorbankan. Kita mau berdoa di sini. Mungkin adik-adik di sini ada yang mau berdoa buat keinginannya, berdoa untuk Kak aku pengen orang tua aku sembuh, Kak aku pengen nilai aku sempurna itu. Nanti kita mau belajar, kita mau berdoa. Ucapkan sama Tuhan supaya Tuhan berikan apa? Roh ketekunan gitu kan. Supaya Tuhan berikan apa? Kesembuhan mungkin untuk orang tua kita yang sedang sakit. Ya, kalau kita mau berdoa, tetap pada Tuhan. Tutup mata, lipat tangannya, dan hati sungguh-sungguh kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang besar, Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau yang menciptakan kami Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana banyak pengorbanan yang diberikan Musa dan bangsa Israel untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Untuk mendapatkan 10 perintah-Mu Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan, apa itu tentang 10 perintah-Mu Tuhan. Nah kami menaati setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan, bahwa ketika kami menginginkan sebuah keinginan Tuhan, banyak pengorbanan yang harus kami lakukan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan Tuhan namanya roh tekun Tuhan melakukan sesuatu sehingga kami terlatih Tuhan. Dan kami menjadi seperti Tuhan, apa yang Kau inginkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin di antara orang tua teman-teman kami Tuhan maupun sanak saudara kami Tuhan yang mungkin sedang sakit Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan Tuhan tubuh orang tua kami yang sedang sakit Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu tempat ini Tuhan yang di rumah Tuhan. Untuk studinya Tuhan, kiranya Kau tolong Tuhan. Kiranya Kau berikan Tuhan roh ketekunan, Kau berikan Tuhan pemahaman untuk memahami pelajaran yang hal-hal baru Tuhan, sehingga kami dapat mendalami lebih lagi Tuhan tentang pelajaran itu Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap anak-Mu tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik di rumah, sampai jumpa lagi.